Selamat pagi, Ibu dosen Nimade Setia Utami SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Koperasi UMKM. Kami dari kelompok silabus 8 dari kelas pemasaran B akan mempresentasikan materi koperasi dan mekanisme koperasi. Dan yang pertama saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Anak Agung Made Subiantara dengan NIM 17026170724. Lalu yang kedua ada IGD Adi Permana Putra dengan NIM 17026170726. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Rinaldi Loko Dermawan dengan NIM 17026170764. Dan materi mengenai koperasi dan mekanisme koperasi dengan submateri yaitu yang pertama hubungan pasar dengan koperasi, lalu ada kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar, dan yang ketiga koperasi dalam berbagai struktur pasar. Materi yang pertama yaitu hubungan pasar dengan koperasi akan dijelaskan oleh pembicara pertama. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Kali ini saya ingin mempresentasikan hubungan pasar dengan koperasi. Itu memiliki 3 hal. Yang pertama adalah tempat mempertemukan penjual dan pembeli. Yang kedua, permintaan dan penawaran atas suatu produk. Yang ketiga, sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi pertumbuhan koperasi. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar. Ada 5. Yang pertama, pasar barang. Yang kedua, pasar tenaga kerja. Yang ketiga, pasar uang. Yang keempat, pasar modal. Dan yang kelima, pasar luar negeri. Yang pertama, untuk pasar barang. Pasar barang meliputi permintaan dan penawaran barang. Peran yang harus dilakukan oleh koperasi yang pertama itu adalah kreatif dan inovatif. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam koperasi. Untuk pasar tenaga kerja, mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja dan jasa. Hal yang harus dilakukan koperasi yang pertama adalah merekrut tenaga kerja, yang kedua memberikan insentif, yang ketiga kesempatan pengembangan karir. Selanjutnya pasar uang meliputi permintaan dan penawaran uang. Hal yang harus dilakukan oleh koperasi yang pertama masyarakat melakukan saving, yang kedua pemberian bunga yang lebih besar, yang ketiga bunga atas pinjaman lebih rendah. Selanjutnya pasar modal, pertemuan yang mempunyai dana dengan yang membutuhkan dana untuk modal. Peran yang harus dilakukan oleh koperasi membeli surat-surat berharga dari pasar modal. Yang terakhir ada pasar luar negeri, meliputi permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran dalam negeri akan produk ekspor. Hal yang harus dilakukan oleh koperasi melaksanakan kegiatan ekspor impor. Demikian presentasi dari saya lanjutkan ke pembicara kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya untuk pembicara pertama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anak Agung Made Subiantara. Kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Yang pertama itu ada kekuatan. Yang pertama economies of scale, yang kedua bargaining position, yang ketiga internal market, yang keempat interlinked market. Dan selanjutnya ada kelemahan, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama bersifat terbuka dan sukarela, kontrol secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota, bunga yang terbatas atas modal, dan yang terakhir struktural permodalan. Dan di sini juga ada meminimalisir kelemahan-kelemahan. Dan yang pertama membatasi jumlah anggota, yang kedua prevensi terhadap jumlah modal, dan yang ketiga bunga modal yang terbatas,
dan yang terakhir pemasukan modal pada koperasi merupakan jasa. Koperasi dalam berbagai struktur pasar. Yang pertama, koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, koperasi dalam monopoli. Yang ketiga, koperasi dalam pasar monopolistik. Dan yang terakhir, koperasi dalam pasar oligopoli. Ciri-ciri persaingan pasar sempurna. Pertama, adanya penjualan dan pembeli yang sangat banyak. Produk yang dijual perusahaan adalah sejenis homogen. Perusahaan bebas untuk masuk dan keluar. Para pembeli dan penjual memiliki informasi yang sempurna. Dan untuk peran koperasi, koperasi masuk dan menjual produknya ke pasar yang mempunyai struktur bersaing sempurna, harus mampu bersaing dalam hal biaya. Baik, sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada pembicara ketiga. Terima kasih. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai peran koperasi dalam pasar monopoli yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, hanya terdapat satu penjual atau produsen. Dan yang kedua, harga dan jumlah kuantitas produk dikuasai oleh perusahaan monopoli. Dan selanjutnya dijalankan oleh pemerintah, dan pasar monopoli sangat sulit untuk masuk ke pasar. Dan pasar monopoli hanya ada satu jenis produk atau homogen. Dan yang terakhir, pasar monopoli tidak butuh strategi dan promosi untuk sukses. Selanjutnya yaitu peran koperasi dalam pasar monopoli. Yang pertama, koperasi tidak mampu bersaing dengan perusahaan monopolis, dan tanpa kepemilikan hak paten tidak mampu menjadi produsen. Lalu koperasi menjadi sulit untuk menjadi pelaku monopoli di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, struktur pasar monopoli tidak akan banyak memberi harapan bagi. Lalu yang berikutnya ada koperasi dalam pasar monopolistik. Pasar monopolistik memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu pertama, penjual atau pengusaha banyak namun jenis produk yang dijual yaitu beragam. Lalu ada produk substitusinya atau produk pengganti. Dan yang ketiga, keluar masuk ke industri pasar monopolistik lebih relatif mudah. Dan yang keempat, harga produk tidak sama di semua pasar. Lalu yang terakhir, pengusaha dan konsumen produk tertentu sama-sama bersaing. Dan peran koperasi dalam pasar monopolistik yaitu mampu menghasilkan produk yang sangat berbeda, dan strategi dan taktik bisnis dalam. Dan berikutnya, koperasi dalam pasar oligopoli. Pasar oligopoli terdapat dua jenis. Yang pertama, pasar oligopoli murni, dan yang kedua, pasar oligopoli dengan pembedaan atau differentiated oligopoli. Dengan karakteristik pasar oligopoli yaitu yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar, lalu hanya ada beberapa perusahaan atau penjual yang menguasai pasar. Lalu berikutnya, penjual-penjual besar yang memiliki modal besar melakukan konglomerasi. Dan berikutnya, produk yang dijual juga bersifat sejenis namun bisa berbeda masing-masing mutunya. Dan adanya hambatan bagi pesaing baru, dan adanya saling ketergantungan antara perusahaan atau produsen. Yang terakhir, advertensi atau perikanan sangat penting dan insentif. Dan peran koperasi dalam pasar oligopoli yaitu yang pertama, koperasi sebagai regulasi atau price agreement, dan yang kedua, koperasi sebagai retailer atau pengecer. Ya, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya.